Salam kepada semua jemaat Tuhan. Kita sangat bersyukur sebab sekali lagi kita dapat bersama-sama dalam ibadah kita hari ini. Itu karena anugerah dan kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Oleh yang demikian, Tuhan beserta kamu. Saya gembira bila mereka berkata kepada saya, "Hai, marilah kita menyanyi kepada Tuhan." Allah itu roh. Kemuliaan kepada Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sekarang mari kita bersama-sama di dalam doa untuk kesucian. Ya Allah yang Maha Kuasa, semua hati manusia terbuka di hadapan Tuhan. Semua keinginan diketahui oleh-Mu dan daripadamu tiada rahasia yang tersembunyi. Sucikanlah niat hati kami dengan ilham Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh mengasihi-Mu dengan sempurna dan memuliakan nama-Mu yang kudus dengan selayaknya, melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Sekarang sidang jemaat, mari kita bersama-sama di dalam menyembah dan memuji Tuhan. Haleluya, biar segala yang bernapas memuji-muji nama Tuhan, karena Tuhanlah Raja segala Raja. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan, haleluya.
Engkaulah Tuhan yang mengasihi kami Tuhan. Haleluya. Karena Engkau adalah kami yang setia. Kuasamu memulihkan
Bapa, terima kasih Roh Kudus. Benar itu Tuhan, Engkau yang terlebih dahulu mengasihi kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya Engkau jamah setiap hati jemaat Engkau yang hadir untuk melihat bersama-sama Tuhan kebaktian pada hari ini. Kami menyerahkan pribadi kami ke dalam tangan Engkau, dan kami isytiharkan Tuhan jana penyembahan ini ke dalam tangan Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom kepada semua jemaat Tuhan. Hari ini kita sekali lagi bersyukur karena bersama-sama di dalam ibadah ini minggu ini, dan saat ini kita mau mendengar firman Tuhan, ya. Jadi sebelum itu mari kita semua tunduk kepala, kita berdoa. Saya pimpin kita di dalam doa. Bapa di surga, sekali lagi kami bersyukur karena dapat bersama pada hari ini, khususnya untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami berdoa supaya hikmat kuasa Roh Kudus memimpin hamba-Mu yang menyampaikan,
dan juga untuk semua kami yang mendengarkan, supaya firman Tuhan ini benar-benar berbicara kepada kami untuk meneguhkan, menguatkan kami untuk terus setia kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, minggu ini tema kita adalah Yesus Imam Besar Sejagat, ya. Dan ini didasarkan kepada Ibrani pasal 5 mulai ayat 5 sampai 10. Nah, sebelum kita masuk kepada beberapa poin-poin, ya, sedikit latar belakang tentang imam, ya, supaya kita akan lebih mudah paham dengan apa yang kita coba belajar pada hari ini, ya. Nah, dalam agama Yahudi, imam besar, ya, adalah penyambung lidah antara umat Israel dengan Allah, ya. Itu tugasnya yang utama lah. Jadi apa yang dia lakukan adalah dia menyampaikan pesan, atau dia adalah juga juru bicara antara umat Israel kepada Allah, ya. Dan ini karena Israel adalah umat yang dikasihinya, ya. Jadi selain pada itu, imam juga adalah penilik atau pengawas rumah ibadah, ya. Dan dia mempunyai tugas mempersembahkan korban. Bahkan imam besar juga berperanan sebagai pemimpin politik, ya, ketua mahkamah agama dan sebagainya, ya. Besar sekali peranan imam besar dalam konteks agama Yahudi. Jadi itu adalah yang menjadi amalan mereka untuk sekian lama. Dan di dalam perjanjian baru, ya, terutamanya di dalam Ibrani, dikatakan di situ kita memiliki imam besar agung yang berbeza dengan imam besar dalam agama Yahudi, ya. Dalam Ibrani pasal 4 ayat 14, dikatakan di situ firman Tuhan menyatakan, karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Jadi itulah sedikit latar belakang apa yang kita akan coba belajar pada hari ini, yaitu sudah dijelaskan bahwa di dalam perjanjian baru, imam yang pernah menjadi satu kekuatan besar di dalam kehidupan agama Yahudi, sekarang boleh dilihat di dalam Yesus Kristus dengan peranan yang lebih besar, bersifat sejagat dan untuk selamanya. Jadi sebagai imam besar kepada kita, ya, apakah yang menjadi perkara yang penting untuk kita tahu supaya imam besar ini yang adalah Yesus sendiri menjadi sesuatu pegangan iman kita, seperti mana dikatakan dalam Ibrani tadi, ya, Ibrani pasal 4 ayat 14. Nah, untuk itu kita pertama sekali kita mau melihat bagaimanakah Yesus sebagai imam, ya, bagaimanakah dia, kenapa dia dipanggil sebagai imam, ya, dan kenapa dia dipanggil imam tapi berbeza dengan imam besar yang dipahami, yang menjadi praktikal dalam agama Yahudi. Nah, karena yang pertama, Yesus adalah imam yang dimuliakan. Apa maksudnya? Dalam Ibrani pasal 5 ayat 5, demikian pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar, tetapi dimuliakan oleh Dia yang berfirman kepadanya, "Anakku, engkau telah kuperanakan pada hari ini." Jadi jelas sekali di sini bahwa ketika Yesus menjadi imam, itu bukanlah atas perlantikannya sendiri atau perlantikan oleh susunan keagamaan Yahudi pada waktu itu,
ya. Tetapi dengan jelas di sini Allah sendiri, Bapaknya sendiri yang mengangkat dia sebagai imam besar. Dia tidak memuliakan dirinya sendiri, sebaliknya tetapi dimuliakan oleh Dia yang berfirman kepadanya, "Anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini." Jadi jelas sekali di sini bahwa imamnya Yesus di sini berbeza karena Allah sendiri yang memilih dan melantik dia dan menetapkan dia sebagai imam. Ya. Dan kalau kita melihat kembali tugas-tugas seorang imam itu berdasarkan kepada agama Yahudi, Yesus memainkan peranan lebih dari sekadar pengantara. Yesus memainkan peranan lebih dari sekadar mempersembahkan korban. Ya. Karena apa yang kita perhatikan di sini, ya, dia ini dipanggil oleh Allah, ya, dan seperti yang terjadi dengan Harun, pada satu masa hanya ada satu imam atau imam tertinggi. Jadi jika ada lebih dari itu, maka itu tertakluk kepada kehendak manusia. Maksudnya di setiap masa hanya ada satu imam, ya, bukan ada dua, bukan ada tiga dan sebagainya, ya. Jadi oleh karena Allah sekarang telah memimpin dia, memilih dia, ya, maka ini menunjukkan kepada kita bahwa Yesuslah satu-satunya imam yang terpilih dan yang menyempurnakan tugas-tugas imam selama ini. Karena tugas-tugas imam sebelum ini pun, ya, semuanya hanya dalam ruang keterbatasan, yaitu di dalam apa yang mereka lakukan di rumah ibadah. Tetapi jenis imam Yesus di sini adalah lebih daripada itu. Kenapa? Perkara yang kedua, dalam kehidupannya sebagai imam, dia adalah imam untuk selama-lamanya. Dalam Ibrani pasal 5 ayat 6 mengatakan, sebagaimana firman-Nya dalam satu nas, engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Jadi kalau kita perhatikan di sini, dikatakan di situ, Alkitab mengatakan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah untuk selama-lamanya. Dia adalah imam untuk selama-lamanya. Jadi jelas sekali bahwa dia benar dipanggil oleh Allah menjadi imam besar. Dan dia sudah ditetapkan oleh Bapaknya di surga menjadi imam besar dari segala zaman. Kalau imam-imam dalam agama Yahudi sebelum ini bersifat sementara, ya, berganti-ganti. Tetapi di sini dikatakan dia adalah imam besar untuk selama-lamanya, ya. Dan pasti ini adalah sesuatu yang sangat besar artinya kepada kita, karena dia adalah imam yang sempurna. Dia adalah imam yang telah melaksanakan semua apa yang dilakukan oleh seorang imam pada masa lalu, tetapi tidak berhenti di situ. Sekarang dia telah menjadi imam kepada kita untuk selama-lamanya, dan dia terus memainkan peranan sebagai imam besar bagi kita, yaitu kembali kepada surat Ibrani pasal 4 ayat 14 tadi mengatakan, karena kita sekarang punya imam besar yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah, baiklah kita berpegang pada pengakuan iman kita, ya. Jadi itu adalah bahagian kita sekarang, yaitu terus berpegang kepada Yesus sebagai imam besar kita, ya. Jadi dalam hal ini bagi kita yang telah percaya, ya, kepada Dia sebagai imam besar yang dipanggil Allah, kita
adalah orang yang paling berbahagia. Karena ini adalah asas iman kita. Ya, karena di dalam penjelasan lanjut tentang imam ini, kalau di dalam agama Yahudi dia mempersembahkan korban. Sekarang dia sendiri adalah korban itu. Dan kita tahu bahwa dia telah mati, dia telah dikorbankan, dikuburkan, dan kemudian bangkit dari antara orang mati. Dan semua ini menjelaskan kepada kita keimamannya, di mana dia sekarang adalah orang atau pribadi yang telah menebus dan membebaskan kita daripada ikatan-ikatan dosa. Jadi sekali lagi, kita adalah orang yang berbahagia. Dan karena itu kita harus terus setia memuji dan muliakan namanya, karena dia sudah menjadi kekuatan kita, menjadi dasar kepada iman kita untuk selama-lamanya sampai dia datang kedua kali. Nah, perkara yang kedua adalah sebagai imam besar, kita juga perlu melihat dari aspek diri Yesus itu sebagai manusia. Ya, kalau tadi sebagai imam, ya, dan kita sudah tahu bahwa dia adalah imam yang sempurna, ya, karena dia telah menjalankan tugas-tugas imam lebih daripada sekadar seperti agama Yahudi, sebaliknya telah menyempurnakan. Kali ini kita melihat keimamannya sebagai manusia, ya, karena dia telah digelar, dipilih menjadi imam besar ketika dia adalah sebagai seorang manusia. Ya, apa yang dia telah lakukan? Dalam konteks Ibrani pasal 5 ini, ya, jadi bila saya bercakap dalam konteks, maksudnya jangan kita berpikir bahwa ini hanya ini satu-satunya yang dilakukan ketika menjadi manusia, ya, karena ada banyak, itu penuh di dalam Alkitab mengenai apa yang dia telah lakukan. Tapi ini hanya dalam konteks Ibrani 5 ini, ya. Dan khususnya di dalam ayat 7 dikatakan di situ dia memohon dengan ratap tangis sebagai manusia, ya. Dia memohon dengan ratap tangis. Saya akan jelaskan kemudian. Dalam ayat 7 dikatakan dalam hidupnya sebagai manusia ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini, ketika dia hidup sebagai manusia, ya, dia sebagai imam besar yang telah dipilih Allah. Dikatakan di sini dia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis. Ya. Jadi jelas sekali di sini bahwa ketika dia menjadi imam besar, dia telah dituntut untuk memenuhi peranannya sebagai imam besar agung. Ingat, imam pada waktu itu tugasnya adalah pengantara antara umat Israel dengan Allah. Jadi dalam konteks ini, ya, dia bukan lagi menjadi perantara antara umat Israel dengan Allah, tapi sekarang dia adalah perantara kita. Dan kalau kita perhatikan di sini, bagaimana dia memainkan peranannya sebagai perantara. Ketika berdoa, dikatakan di sini, dia menyampaikannya kepada Bapanya dengan ratap dan tangis. Apa maksudnya ini? Ya, ini menunjukkan kepada kita bahwa dia atau Yesus ini adalah seorang yang sangat menyelami, ya,
tentang tugasnya. Ya, dia benar-benar bukan setakat menjalankan tugasnya karena itu tugasnya, tapi dia menjalankan tugasnya dengan sepenuhnya, dengan penuh empati. Ya, jadi dia mengerti, dia menyalami, dan dia mengalami sendiri pergumulan umatnya. Ya, ketika dicubai, dia juga merasakannya. Ya, dan semua ini adalah apa yang menjadi beban dalam hatinya ketika dia sebagai seorang manusia. Ya, dan karena itulah ketika dia menaikkan doa permohonan kepada Bapanya, dia seakan-akan menyampaikannya bukan lagi bercakap seperti biasa, tapi dengan ratap dan tangis, menunjukkan bagaimana dia benar-benar berdoa memohon belas kasihan daripada Allah Bapanya. Ya, jadi ini adalah sesuatu yang sepatutnya sekali lagi kita bersyukur, ya, dan percaya. Karena ketika Tuhan hidup sebagai manusia di dunia ini, dia sudah berdoa. Dan itu bukan berdoa biasa, tapi dengan ratap tangis untuk keselamatan kita. Dia berkuasa menyelamatkan kita dari kematian kekal. Dan karena semuanya sudah didengar oleh Bapanya di surga, hari ini kita juga mendapatkan keselamatan tersebut. Kita juga mendapatkan kebebasan, pelepasan daripada dosa-dosa kita, karena dia telah menjadi korban penghapus dosa. Dan ini juga yang menyebabkan mengapa ketika dia memohon, doanya didengar. Ya, kalau tadi kita melihat dia memohon dengan ratap tangis dan itu didengar, ada satu sebab lagi mengapa permohonan-permohonannya ini didengar oleh Tuhan, yaitu karena kesalihannya. Ya, masih di dalam ayat yang sama, dalam ayat 7, dalam hidupnya sebagai manusia, dia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan perhatikan ini, karena kesalihannya ia telah didengarkan. Ya, jadi kalau kita perhatikan di sini, ya, Yesus adalah pribadi yang sempurna, yang boleh menjadi teladan kepada kita. Nah, dalam konteks ini dia telah memainkan peranannya sebagai imam besar untuk seluruh bangsa dan untuk selamanya, dengan menaikkan permohonan dalam dengan ratap tangis yang menunjukkan tentang empatinya kepada keadaan kita, dan dia telah didengar karena kesalehannya. Maka pada hari ini, ya, perkara yang sama boleh menjadi teladan kita, ya, yaitu dalam hal berdoa dan dalam hal beriman bahwa doa kita akan didengar oleh Tuhan. Kuncinya ada di sini, yaitu apabila kita berdoa, kita harus memohon dengan ratap dan tangis. Bukan berarti kita harus berteriak-teriak, kita mau menangis atau guling-guling dan sebagainya, ya. Karena apa yang lebih ditekankan di sini sebenarnya adalah bagaimana empati itu, bagaimana kita menyelami, memahami apa yang kita sedang doakan. Ada orang lancar, tapi di mulut saja. Sementara dia pikirannya melayang, hatinya melayang, entah apa-apa, kemana dia pergi. Ya, doanya pun melayang-layang. Saya percaya kalau begitu. Ya, tapi Yesus, dia berdoa bukan karena dia mau mengatakan sesuatu. Dia berdoa karena
Dia perlu mengatakannya karena itu telah menjadi satu beban besar yang mencengkam jiwanya dan hatinya sampai dia berada dalam emosi, ratap dan tangis, ya. Jadi ini adalah teladan kepada kita apabila kita berdoa, ya. Dan apa yang paling penting juga kesalihan kita. Karena kesalihan ini adalah pintu kepada kita untuk memasuki alam kuasa Allah. Yaitu apabila kita saleh, maksudnya kita kudus, maka itu adalah satu jalan di mana kita mudah masuk di dalam hadirat Tuhan. Di dalam hadirat Tuhan inilah kuasa Allah akan menaungi kita. Dan apabila kuasa Allah menaungi kita, kita tidak akan dapat membayangkan apakah yang akan kita mampu lakukan dengan kuasa Allah yang ada di dalam kita. Jadi ini adalah satu pembelajaran yang sangat mengagumkan yang kita boleh dapati di dalam Yesus ketika dia menjadi imam besar sebagai manusia, ya. Dan ini adalah sesuatu yang semua kita boleh lakukan. Oleh itu saya mendorong kepada kita semua, jadikanlah apa yang saya lakukan ini sebagai salah satu cara kita saat kita ingin datang berdoa memohon kepada Tuhan. Nah, perkara yang ketiga, Yesus sebagai imam besar, kita juga melihatnya berdasarkan kepada Ibrani ini dalam posisinya sebagai anak. Ya, jadi kita sudah melihat tiga sekarang sisi Yesus sebagai imam besar, yaitu yang pertama sebagai imam, ya, dengan dibandingkan dengan agama Yahudi, dan juga sebagai manusia, dan yang ketiga ini sebagai anak, ya. Nah, sebagai anak, ya, apa yang dia lakukan atau khususnya di dalam dia memainkan peranan imam besar sebagai anak. Adakah karena sebagai imam besar ini, saya ulang sedikit, dia adalah perantara, ya. Jadi adakah dia taat atau tidak? Kalau kita perhatikan di dalam Ibrani ini, sebagai anak dia adalah seorang yang taat, dia menjadi taat, ya. Dalam Ibrani pasal 5 ayat 8, dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Ia telah belajar menjadi taat. Jadi ayat-ayat ini menarik perhatian kita kepada, kalau kita ingat kembali di Taman Getsemani, di mana di situ Yesus mencurahkan seluruh apa yang ada di dalam hatinya, ya, pada malam menjelang kematiannya. Ya, dan dalam catatan Injil dikatakan di situ bagaimana kepedihan hati seorang anak yang walaupun diambang menerima penderitaan, dia tetap taat. Ya, dia tetap taat. Jadi di sini kita belajar bagaimana dia menjalankan tugasnya sebagai anak dengan begitu taat kepada apa yang telah diperintahkan oleh bapaknya ketika dia di dunia ini, ya. Dan ini telah menjadi sesuatu yang juga sangat penting karena ketaatannya ini jugalah yang memastikan tugasnya sebagai imam besar dapat disempurnakan, ya. Kalau dia tidak taat, dia adalah imam besar yang gagal, kita boleh katakan begitu. Tapi puji Tuhan karena di sini dia taat, dan karena itulah dia telah menyempurnakan tugasnya. Dia telah menyelesaikan misi Allah yang diberikan kepada dia. Jadi ini juga satu
perkara yang kita perlu belajar, ya, di mana sekali lagi Yesus menunjukkan kepada kita teladan betapa pentingnya ketaatan. Ketaatan di sini tidak semestinya kita akan melalui jalan-jalan yang mudah, ya. Ketaatan berarti mengikut jalan Tuhan, dan kita tahu jalan Tuhan itu tidak semuanya rata, tidak semuanya lurus. Tapi dalam hal ini kuncinya adalah taat. Karena kita percaya ketaatan kita pastilah berakhir dengan sesuatu yang akan, kalau Yesus akhirnya menyempurnakan misi keselamatan bagi kita, ya, bagi kita pastilah juga itu memberikan kita sesuatu yang kita boleh harapkan, kita boleh yakini, yang kita boleh percaya di masa depan atau di akhir sebuah pengalaman yang menyakitkan atau sebuah perjalanan yang memeritkan, ya. Jadi itu penting supaya kita tetap mempunyai satu keyakinan penuh untuk bersandar dan berharap kepada Tuhan. Nah, selain daripada itu, sebagai anak, dia juga menjadi pokok keselamatan. Dalam Ibrani pasal 5 ayat 9 hingga 10 mengatakan, dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Jadi kita perhatikan di sini, bagaimana dia, ya, memainkan peranannya sebagai imam besar, yaitu dia telah menjadi pokok keselamatan. Kita harus ingat bahwa untuk menjadi pokok keselamatan, dia mengalami penderitaan, ya, dia mengalami kelukaan, ya. Murid-muridnya sendiri seperti Yudas melukai dia, ya. Dan sama juga dengan kita hari ini, kita juga mempunyai kemampuan untuk melukai atau menyakiti Allah, ya. Tatkala kita bergelumang dengan dosa, sebenarnya itu adalah perkara yang samalah seperti menikam hatinya, menyakitkan hatinya, ya. Jadi dengan semua penderitaan atau kesakitan-kesakitan ini, ya, dia telah menerima, dan kemuncaknya adalah di Kalvari, di mana di situ semua apa yang menjadi kesakitan yang dia alami karena dosa-dosa kita, karena perseteruan kita dan sebagainya, diselesaikan, ya. Di situ semua itu telah diselesaikan dan kita dibebaskan, dilepaskan daripada dosa. Jadi dalam hal ini kita harus melihat perantara kita, yaitu imam besar agung kita, sebagai pribadi yang mana telah memainkan peranannya untuk kebebasan dan pengampunan kita, sehingga kita memperoleh keselamatan. Dan itulah sebabnya dia sekarang menjadi pokok keselamatan, karena dia adalah yang menjadi tempat kita mendapatkan keselamatan. Dia adalah tempat di mana kita mendapatkan tempat berteduh, berlindung, dan sebagainya. Dalam hal bila kita berhadapan dengan serangan dosa dan sebagainya, ya, dia adalah pokok keselamatan kita, dia adalah kekuatan kita. Jadi sekali lagi, dalam hal ini sebagai imam besar, dia juga telah memainkan peranannya sebagai anak, yaitu taat. Ketaatan ini yang telah memimpin kita kepada keselamatan, karena hari ini dia adalah imam besar kita yang menjadi pokok keselamatan kita. Jadi sebagai kesimpulan, ya, kita harus melihat atau
mengingat bahwa sebagai imam besar kita harus melihat dalam konteks pengampunan dan dosa, peranan imam besar dalam konteks pengampunan dosa dan salah. Ya, seorang imam dalam agama Yahudi haruslah seorang yang diurapi, dan imam yang diurapi harus mengambil lembu kurban untuk dibawa masuk ke kemah pertemuan. Dan ini adalah apa yang dijalankan pada waktu itu. Dan hari ini kita mengenalnya di dalam Yesus Kristus, karena pengurapan yang dialaminya sebagai imam besar adalah berdasarkan kata-kata daripada Allah sendiri. Engkaulah anakku, dan kepadamulah aku berkenan. Dan ini dengan sendirinya mengangkat Yesus sebagai imam besar dengan tugas pengampunan, pengantara antara kita dengan Allah. Dan apa yang lebih penting adalah sebagai korban, dia yang membawa korban persembahan. Kalau pada masa lalu di kemah pertemuan, hari ini dia sendiri menjadi korban, dan dialah yang memimpin membawa kita kepada kehidupan kekal. Jadi hari ini kita melihat imam besar, yaitu Yesus, adalah imam yang bersifat sejagat, yaitu untuk semua manusia. Dan ini adalah bukan saja bersifat sejagat, tetapi untuk selamanya. Jadi kita bersyukur karena kita adalah umatnya, yang mana kita dipimpinnya, yang mana kita adalah umat yang telah ditebusnya ketika dia menyempurnakan tugasnya sebagai imam besar bagi kita. Jadi semoga Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan sekali lagi untuk firman-Mu, dan kami bersyukur karena Engkau telah menjadi imam besar kami, di mana sebagai imam besar Engkau telah melakukan apa yang telah menjadi tugas, lebih-lebih lagi sebagai Allah yang menjelma menjadi menjadi manusia. Kami bersyukur karena kami adalah umat-Mu. Kami bersyukur karena kami terpilih untuk menjadi umat-Mu. Ini adalah satu anugerah, dan kami berdoa supaya kami akan terus berpegang kepada pegangan ini, karena kami percaya Engkau adalah Tuhan dan penyelamat kami untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Oke, sekarang mari kita bersama-sama mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Allah yang penuh belas kasihan, Bapa kami di sorga, Pencipta kami dan Hakim kami telah berdosa terhadap Engkau dan terhadap semua manusia, baik dalam pikiran, perkataan dan perbuatan, melalui kelalaian, kelemahan dan kesalahan yang disengajakan. Kami sekarang bertobat dan benar-benar menyesal sebab kesalahan kami. Bapa, ampunilah kami demi anak-Mu, Yesus Kristus yang telah mati untuk kami. Kuatlah kami supaya dapat mengasihi dan mentaati-Mu dalam kehidupan yang baru, melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Allah yang Maha Kuasa mengasihani kamu, membebaskan kamu daripada segala dosamu melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Dia meneguhkan dan menguatkan kamu untuk pelayanannya dan kuasa Roh Kudus, dan melihara kamu dalam kehidupan yang kekal. Amin. Sekarang karena kita telah diperdamaikan adalah sebab iman, kita mengalami kesejahteraan dengan Allah dengan perantaraan Yesus Kristus Tuhan kita. Oleh demikian, kita mesti berdamai dengan sesama lain di dalam tubuh Kristus. Damai sejahtera Tuhan selalu beserta dengan kamu. Amin. Sekarang tiba masanya untuk kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Jadi berilah, karena Tuhan terlebih dahulu telah memberikan yang terbaik untuk kita.
Sekarang kita masuk dalam perjamuan kudus. Kita masuk dalam doa pengudusan. Semua kemuliaan kepadamu Bapa kami di surga, sebab di dalam kemurahan-Mu Engkau menyerahkan anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, untuk disiksa dan mati di atas kayu salib untuk penebusan kami. Di situ Dia telah membuat peradaban yang penuh untuk dosa-dosa kita seisi dunia, dan persembahkan dirinya sendiri sebagai korban satu kali sahaja untuk segala dosa kita. Dia telah menentukan dan di dalam Injilnya merintahkan kita untuk melanjutkan perjamuan ini sebagai peringatan abadi akan kematiannya yang sangat tinggi nilainya sampai Dia datang kembali. Dengarlah kami yang minta dengan rendah hati ya Bapa yang berkasihan, dan kurniakanlah supaya melalui kuasa Roh Kudus kami yang menerima karunia-karunia ini, roti dan air anggur, menurut peraturan anak-Mu Yesus Kristus penyelamat kami, sebagai peringatan akan sengsara dan kematiannya, akan mendapat bahagian dalam tubuh dan darahnya yang sangat berharga itu. Pada malam Tuhan sedih hati Dia mengambil roti, mengucap syukur, lalu memecah-mecahkan roti itu dan bagikannya kepada murid-muridnya sambil berkata, "Ambil dan makan. Inilah tubuh aku yang diberikan untuk kamu. Boleh demikian sebagai peringatan akan aku." Begitu juga setelah habis makan, Dia mengambil cawan serta mengucap syukur, lalu memberikannya kepada murid-muridnya serta berkata, "Minumlah ini kamu semua. Ini adalah darah aku dan perjanjian baru yang dicurahkan bagi kamu dan bagi semua orang untuk pengampunan dosa. Boleh demikian setiap kali kamu melakukannya sebagai peringatan akan aku." Amin. Bersama kita berseru, Kristus telah mati, Kristus telah bangkit, Kristus akan datang lagi. Kita memecahkan roti ini untuk mendapat bahagian dalam tubuh Kristus. Berbahagialah mereka yang dijemput ke perjamuan domba. Kurnia Allah adalah untuk jemaah Allah. Dekatilah dengan iman dan dengan rendah hati. Terimalah roti dan air anggur ini sebagai peringatan baptisma untuk kamu, serta menerima di dalam hatimu dengan iman dan ucapan syukur. Amin. Sekarang bolehlah elemen perjamuan kudus dibagi oleh pemimpin atau ketua keluarga kepada anggota masing-masing. Marilah kita bersama-sama berdoa sebagaimana yang diajar oleh penyelamat kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami sehari-hari. Ampunilah kami akan dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sekarang dan selama-lamanya. Amin. Doa syukur bersama.
Allah kekal Bapa kami yang di surga, kami mengucapkan terima kasih kepadamu yang telah menerima kami sebagai anggota-anggota hidup anakmu, Yesus Kristus penyelamat kami. Kami mengucapkan terima kasih kepadamu yang telah memberikan kami makanan rohani di dalam sakramen tubuh dan darahnya. Sekarang, utuskanlah kami ke dalam dunia dengan damai, dan kurniakanlah kami kekuatan dan keteguhan hati untuk mengasihi dan melayani Engkau dengan sukacita dan hati yang ikhlas. Amin. Terima berkat daripada Tuhan. Sentosa Allah yang melebihi pengertian manusia, melahirkan hati dan jiwa kamu di dalam pengetahuan dan kasih Allah dan anaknya, Yesus Kristus Tuhan kita. Dan berkat Allah berkuasa, Bapa, Anak dan Roh Kudus, beserta dengan kamu dan tinggal serta dengan kamu sampai selama-lamanya. Amin. Sidang jemaat Tuhan, pergilah dengan damai sejahtera dan layanilah Tuhan. Sekarang mari kita sama-sama berdiri dan kita menaikkan lagu kesyukuran kita kepada Tuhan. Haleluya, segala pujian syukur hanya bagi nama Tuhan. Mari semua umat pemenang, karena hanya di dalam nama Yesus kita lebih daripada pemenang. Haleluya.